ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ashifa? Kembali lagi di Lentera Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Alhamdulillah sahabat Ashifa, kita dapat berjumpa lagi di Lentera Ramadan kali ini. Tentunya bersama saya Betty Ambarwati yang akan menemani sahabat Ashifa dalam menunggu waktu berbuka puasa dan juga menyiapkan menu berbuka puasa. Tentunya dengan sajian yang menarik, informatif, dan dapat menambah wawasan kita semua. Baik, sahabat Ashifa, pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang Masya Allah luar biasa, Masya Allah hebatnya. Beliau adalah seorang leader dalam sebuah sekolah. Beliau adalah leader di SDIT Ashifa Kolbu. Assalamualaikum Ustazah Wulan Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustazah, Ya, hari ini terlihat sangat cerah sekali ya sahabat Harus dong. Ashifa. Apa Harus sih dong. kuncinya walaupun sedang berpuasa tapi terlihat cerah nih? Kuncinya itu satu Ustazah. Kita harus selalu bersyukur kepada Masya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dalam keadaan apapun harus tetap bersyukur ya Ustazah ya. Harus selalu bersyukur. Dan alhamdulillahnya kita sudah bertemu lagi Ustazah di Ramadan tahun ini. Kebetulan Alhamdulillah. Ramadan tahun kemarin kita sudah bertemu juga Iya, ya Ustazah alhamdulillah ya. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan umur yang panjang. Mudah-mudahan Alhamdulillah. tahun depan kita masih bisa bersama Amin, ya Ustazah amin, ya. rabbal alamin. Ustazah, bagaimana nih pengalaman Ustazah di Ramadan tahun ini bersama dengan keluarga? Ada hal yang menarik kah? Alhamdulillah Ustazah, setiap tahun pasti punya momen tersendiri. Untuk tahun ini alhamdulillah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, hingga di Ramadan tahun ini saya merasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun yang lalu, dan mudah-mudahan pribadi ini kita bisa istiqomah dan kita bisa selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu. Masya Allah Ustazah, semoga Ustazah dan keluarga selalu dalam lindungan Amin. Allah ya Ustazah. Semoga Ustazah juga. Amin ya Kita rabbal semua alamin. Ustazah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, Ustazah, saya di sini akan menyampaikan tentang materi kita hari ini. Iya. Jadi materi kita hari ini itu tentang penyakit hati Ustazah, berkaitan dengan penyakit hati. Nah, mungkin sahabat Ashifa di rumah pun sebetulnya penasaran terkait penyakit hati karena penyakit hati ini sebetulnya sering sekali kita jumpai dan bahkan mungkin kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya Ustazah. Sebetulnya Ustazah, yang dimaksud dengan penyakit hati ini apa Ustazah? Baik, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ashifa di rumah. Pada podcast hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit hati. Tadi Ustazah bertanya apa sih yang disebut dengan penyakit hati itu? Penyakit hati berdampak kepada keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Penyakit hati bukanlah penyakit seperti liver, bukanlah penyakit seperti batuk, pilek, bahkan hepatitis. Penyakit hati itu adalah penyakit tentang spiritual seorang muslim dan emosional seorang muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka tubuh dan seluruhnya itu akan baik. Tapi apabila segumpal daging itu rusak, bau, busuk, maka seluruh tubuh akan rusak pula. Itu hadis riwayat Muslim. Gitu Ustazah. Baik, jadi penyakit yang disebut dengan penyakit hati itu bukan penyakit yang memang kita bisa obati ke dokter Bukan. lalu sembuh ya Ustaz, Iya. tapi Penyakit tentang spiritual dan emosional seorang muslim. ya, baik. Semoga kita terhindar dari penyakit hati itu ya Ustazah. Amin Ustazah. Semoga kita semua selalu dapat membersihkan hati kita. Amin, amin ya Allah. Terhindar dari penyakit hati tersebut ya Ustazah Amin. ya. Baik, Ustazah, terkait penyakit hati ini. Sebetulnya penyakit hati itu ada macamnya tidak Ustazah kalau dalam keislaman sendiri? Penyakit hati itu kalau kita bahas di momen kita hari ini mungkin tidak akan habis. Panjang ya Ustazah Panjang. ya, betul. Penyakit hati itu sangat banyak dibahas oleh para alim ulama, sangat banyak dibahas oleh para imam-imam kita. Tapi untuk pada kesempatan hari ini saya akan membahas 4
penyakit hati. Apa saja sih penyakit hati itu? Yang pertama adalah cinta dunia. Cinta dunia. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah hasad. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sombong. Selalu membanggakan dirinya. Dan yang keempat apa? Yang keempat adalah riya, suka pamer. Nah, kita bahas dari step-step 4 penyakit ini. Cinta dunia. Seorang muslim yang cinta dunia adalah seorang muslim yang dia lebih mementingkan dunia dibandingkan akhiratnya. Seorang muslim yang cinta dunia adalah seorang muslim yang menganggap bahwa dunia itu adalah tempat terakhir. Padahal kita harus mengingat bahwa akhiratlah tempat terakhir kita. Seorang muslim yang cinta dunia adalah seorang muslim yang mempunyai sifat yang tamak. Serakah ya Ustaz. Sifat yang serakah. Sifat yang rakus. Itulah manusia yang cinta dengan dunia hingga melupakan akhiratnya. Yang kedua adalah tadi saya bilang tentang iri atau hasad. Iri dengki itu sama dengan hasad. Apa sih Ustazah iri dengki atau hasad itu? Iri dengki atau hasad itu adalah sesuatu yang merasa dirinya itu orang lain lebih baik dari dirinya. Hingga jatuhnya ketika kita melihat orang lain itu lebih baik dari dirinya, jatuhlah rasa tidak bersyukur kepada Allah, jatuhlah rasa bahwa apa yang Allah sudah berikan kepada kita, kita tidak bersyukur. Bahkan sifat iri dengki itu terbagi menjadi 2 kategori. Ada iri dengki melahirkan kompetisi sehat, disebut dengan al-munafasah. Iri dengki yang melahirkan kompetisi tidak sehat disebut dengan al-haid wal hasad. Iri dengki yang melahirkan kompetisi sehat itu baik. Saya melihat ustazah dan sahabat Asifah di rumah rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah. Saya iri, saya ingin seperti itu. Tapi yang harus kita waspadai adalah iri dengan kompetisi tidak sehat. Iri kompetisi sehat itu bahkan Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu bin niat. Bahwa sesungguhnya segala perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Tapi iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika suatu kebajikan itu akan termakan oleh iri seperti api unggun memakan kayu bakar. Ketika kebaikan sudah terjadi tapi hilang, musnah, tidak dapat apa-apa dari Allah karena kita mempunyai sifat hasad. Nah, itulah yang dimaksud dengan iri, dengki atau hasad. Lalu yang ketiga apa Ustazah? Yang ketiga itu adalah sombong Ustazah. Selalu membanggakan dirinya. Bahkan sombong di dalam surat Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, sombong itu sifatnya iblis. Sombong itu sifatnya setan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12, Aku telah memerintahkan kamu untuk bersujud kepada Adam. Kenapa kamu tidak menuruti perintahku? Lalu iblis berkata kepada Allah, Ya Allah, aku diciptakan lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan manusia, Adam, diciptakan dari tanah. Dari situ sudah tergambarkan bahwa setan memiliki sifat yang sombong. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu. Orang sombong itu tidak mau mendengarkan kritikan orang lain. Orang sombong itu tidak mau dinasehati orang lain. Orang sombong itu selalu merasa dirinya baik dan buat apa nasihat orang lain? Karena saya lebih benar dari dia. Yang keempat itu adalah riya atau suka pamer. Nah, saya yakin
Kita semua di sini, sahabat Asyifa di rumah, bukanlah termasuk orang yang ria. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa aku sebenarnya takut kepada umatku, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, apakah yang engkau takuti ya Rasulullah? Aku takut umatku mempunyai sifat syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya. Suka pamer ya Suka Ustazah. pamer. Nah, suka pamer atau riya itu ada 2 kategori Ustazah. Oh, baik. Ada riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Riya dalam niat itu adalah apabila kita beribadah yang seharusnya itu kita tunjukkan kepada Allah, tapi lain, melenceng. Kita hanya mengharapkan pujian dari manusia. Lalu ada riya perbuatan yang seharusnya kita kerjakan dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah, tapi kita ingin dilihat orang. Kita ingin dipuji-puji orang. Kita ingin dibangga-banggakan oleh orang lain. Nah, itulah kenapa sih kok bisa sih disebut riya itu syirik kecil? Karena konotasi yang seharusnya ibadah itu ditunjukkan kepada Allah, tetapi untuk dipuji oleh manusia. Itu kenapa disebut dengan syirik kecil. Gitu Ustazah. Semoga Ustazah kita semua dan sahabat Asyifa di rumah terhindar ya Ustazah dari hal-hal tersebut. Nauzubillah min zalik, dan semoga dengan informasi yang barusan Ustazah sampaikan, kita semua bisa tahu dan bisa paham, oh ternyata penyakit hati itu salah satunya karena kita ria. Salah satunya biasanya kan ada ya Ustazah yang mungkin, oh saya memiliki harta banyak, saya ingin membagi-bagikan kepada orang lain, tapi saya mau orang lain tahu. Nah itu bisa disebut ria juga ya Ustazah ya. Itu bisa disebut ria. Iya, jadi ada pepatah yang mengatakan jika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak perlu melihat atau tidak Kita perlu harus berhati-hati tentang penyakit hati Ustazah, karena penyakit hati itu adalah leadernya tubuh. Jadi ketika hati kita rusak, bisa jadi fisik kita sakit itu, kita harus bertanya, apakah hati kita rusak? Apakah hati kita tersimpan penyakit? Ketika fisik kita, kalau emah, kita biasanya suka emah nih. Ya. Bisa jadi emah itu, apakah hati kita sedang punya penyakit? Atau pikiran kita? Karena hati dan pikiran itu kadang berseberangan. Itu jadi, seperti dalam mahfuzat nih Ustazah, pernah ada. Unzur makola, wala tanzur mankola. Jangan kamu lihat, kamu harus mendengarkan apa yang dia ucapkan. Jangan kamu lihat siapa orangnya. Yang nasehatin misalnya Ustazah Betty ini, siapa Ustazah? Tidak. Kalau ada seorang anak kecil menyuruh kita untuk jangan dekati api, nanti terbakar, kita harus turutin itu kalau memang itu baik. Nah, seperti yang tadi, tidak boleh merasa diri lebih baik, tidak boleh cinta dunia, tidak boleh sombong, tidak boleh ria. Mari sama-sama. Bukan berarti saya pun terhindar dari penyakit hati, tapi kita, mari sahabat Asyifa semua kita bersama-sama untuk tidak sampai terkena penyakit hati ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita semua terhindar ya Ustazah. Amin, ya. Ustazah, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit. Sedikit demi Penyakit sedikit hati. ya Ustazah ya, Betul, memperbaiki diri kita agar terhindar dari penyakit hati tersebut. Betul. Baik, Ustazah dan sahabat Asyifa di rumah, tadi kita sudah mendengarkan apa saja sih macam-macam penyakit hati, dan ternyata penyakit hati ini sudah terbagi atas 4 golongan atau 4 bagian. Nah, ketika ada macam-macam penyakit hati, pasti ada penawarnya ya Ustazah. Ada obatnya. Ada obatnya. Sakit pasti ada obatnya. Nah, Obatnya. ada nggak obat penyakit hati ini Ustazah? Oh, ada Ustazah, bahkan Agim juga kan sering nyanyiin kan. Oh, iya, Jagalah hati, jangan kau kotori. Itu Luar kan. biasa Ustazah, Oh, Masya iya. Allah. Suaranya ya. Lagi dong Ustazah. Nah, kita bahas Ustazah ya. Kita Oke, bahas baik. tentang apa sih obatnya? Obatnya apa sih? Nah,
Imam Ibnu Qayyim berkata ada beberapa obat untuk penyakit hati. Yang pertama membaca Al-Quran, apalagi sekarang sedang bulan Ramadan, segala perbuatan kita bahkan tidur pun dapat pahala, apalagi membaca Al-Quran. Yang kedua mengkosongkan perut dengan berpuasa tentunya. Seperti sekarang kita sedang puasa Ramadan, kita mengkosongkan perut. Biasanya orang yang puasa itu jarang ngobrol ya Ustazah ya. Betul, Karena Ustazah. takut mulutnya bau. Kalau mulutnya bau terus jadi Lapar. Betul. Jadi tidak nggak mau ngomong jangan ngomongin orang Iya, atau betul, jangan betul. takut gibah gitu. Jadi itu berpuasa maknanya sebagai kesehatan juga ternyata untuk terhindar dari penyakit hati. Lalu yang ketiga, dirikanlah sholat malam. Jangan bangun ngecek HP doang. Jangan bangun buang air kecil doang. Dirikanlah sholat malam, tahajud dan witirnya. Lalu selanjutnya adalah berkumpullah dengan para alim ulama. Dengan guru-guru yang lebih ilmu agamanya lebih baik dari kita. Selanjutnya adalah kita beristighfar Ustazah. Ketika kita setan membisikkan, Ulan, kamu ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harus banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setan tidak membisikkan penyakit di dalam hati kita. Begitu. Itulah beberapa. Sebetulnya untuk obat hati ini diberikan oleh Allah sangat mudah ya Ustazah, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin saja pembiasaan kita yang masih kurang gitu, terutama diri saya nih yang masih mungkin sholat malamnya masih belajar sama untuk saya lebih juga baik lagi, dan semoga sahabat Ashifa di rumah juga bisa melakukan atau mengobati hati kita semua agar lebih baik lagi dengan cara yang sudah disampaikan oleh Ustazah Wulan Handayani. Baik Ustazah Wulan, untuk pertanyaan berikutnya nih. Apa hakikat dari hati manusia ini sendiri? Baik, Ustazah. hakikat hati bagi manusia yang sudah tadi saya sebutkan bahwa hati tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Hati bisa terlihat jika menggunakan alat. Hati harus kita yakini keberadaannya. Hati itu bersifat gaib. Hati sama halnya dengan ruh. Maka jangan hanya fisik kita saja yang selalu berolahraga. Tapi yang terpenting adalah hati kita harus sehat. Jika hati kita sehat, maka tubuh kita dan seluruhnya pun akan sehat. Begitu Ustazah. Baik, jadi bukan hanya hati yang ada di dalam tubuh kita ya yang berbentuk fisik, tapi memang hati yang berkaitan dengan batin kita sendiri ya Ustazah ya. Spiritual. Yang spiritual, dan itu yang memang yang utama ya. Betul. Jadi walaupun sebetulnya kita olahraga seperti apapun, tapi kalau batin atau spiritual kita memiliki penyakit, fisik kita pun ikut juga ya. Jadi semua kembali lagi ke spiritual kita. Leadernya. Kan hati itu leadernya, pemimpinnya. Masya Allah ya. Masya Allah sekali pembahasan kita hari ini Ustazah. Sebetulnya kalau memang masalah penyakit hati ini, jika dibahas memang panjang sekali ya. Dan jika kita kuliti, kita kupas, kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari, sebetulnya sungguh banyak ya. Betul. Mungkin Ramadan tahun depan ada part 2-nya Ustazah. Bisa Ustazah. Ya, kalau kita dikontrak lagi. Boleh. Barangkali Ustazah, amin. Baik. Ustazah, luar biasa sekali pemaparan yang sudah diberikan kepada Ustazah dan juga kepada sahabat Ashifa di rumah, dan semoga apa yang sudah Ustazah berikan kepada sahabat Ashifa di rumah dapat bermanfaat. Amin. Alhamdulillah Ustazah, kita sudah sampai di penghujung acara. Tetapi seperti biasa, ketika kita sudah sampai di penghujung acara, saya ingin meminta Ustazah untuk memberikan sedikit motivasi kepada sahabat Ashifa dalam menjalani ibadah puasa ataupun menjalankan cara untuk mengobati obat hati tadi. Mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa kebahagiaan hati itu adalah nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan pernah merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Sebelum kedudukan kita di akhirat itu aman, terjamin oleh Allah. Intinya, hati kita dulu bahagia, insya Allah semuanya akan mengikuti.
Masya Allah. Jadi kunci utama kehidupan kita bisa bahagia yaitu dengan cara kita mengobati hati kita agar selalu bersih. Dan hati kita sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali Ustazah Terima Wulan sudah kasih, berkunjung di Ustazah. podcastnya Asyifa Kolbu. Semoga Ustazah Wulan dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Baik sahabat Asyifa, baru saja kita mendengarkan informasi dari Ustazah Wulan terkait dengan penyakit hati, dan semoga apa yang sudah diberikan oleh Ustazah Wulan terkait informasi tersebut dapat menambah wawasan kita sebagai umat muslim dan dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat Asyifa, saya Betty Ambarwati dan Ustazah Wulan Handayani pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.